Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Seperti inilah suasana hujan deras yang disertai angin puting beliung saat menerjang Desa Pecekelan, Kecamatan Sapuran, Wonosobo, Jawa Tengah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kencangnya angin puting beliung menyebabkan sebagian pohon besar tumbang dan menimpa rumah warga. Akibatnya, 4 rumah hancur lebur, sedangkan 57 rumah lainnya mengalami kerusakan cukup parah. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun warga mengaku kebingungan mencari tempat tinggal sementara. Puting beliung melanda di Desa Pecekelan. Yang terdampak di sini paling parah adalah Dusun Kliwonan. Sebagian warga mengalami kerusakan mulai dari ringan, sedang hingga berat. Berapa rumah Pak? Semua Pak? Sekitar untuk wilayah Dusun Kliwonan saja yang terdampak sudah sampai dengan hari ini 57. Sedikitnya 30 warga harus mengungsi usai peristiwa ini. Sementara sejumlah warga lain dibantu relawan hingga kini masih berupaya mengevakuasi barang-barang yang bisa diselamatkan. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah rumah di kawasan Ragunan, Jakarta Selatan hangus terbakar. Kebakaran diduga akibat hubungan pendek arus listrik dari atap rumah. Kebakaran di daerah Perak. Kobaran api melahap sebuah rumah tinggal di Jalan A, RT 2 RW 3 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan hari ini. Banyaknya material bangunan yang mudah terbakar membuat kobaran api cepat membesar. Petugas penanggulangan kebakaran dan penyelamatan yang tiba di lokasi langsung berusaha memadamkan api agar tidak merembet ke rumah-rumah di sekitarnya. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun dari informasi warga, sumber api diduga berasal dari arus pendek listrik yang terdapat di atas atap rumah. Kebakaran berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 17 unit armada pengangkut air dan 50 personil. Akibat kejadian ini, pemilik rumah mengalami kerugian yang ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Untuk penyelidikan penyebab pasti kebakaran masih dilakukan Polsek Pasar Minggu Prapatan. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi, iNews melaporkan. Kebakaran melanda sejumlah bangunan ruko dan tempat tinggal di Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta. Meski berada di bawah guyuran hujan, api tetap membesar membakar bangunan rumah. Beginilah situasi kepanikan saat kebakaran besar melanda ruko dan rumah tinggal padat penduduk di Jalan Dr. Saharjo, Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta Selatan sore tadi. Di bawah guyuran hujan, kobaran api justru dengan cepat membakar ruko dan merambat ke bangunan-bangunan lain. Asap tebal membumbung tinggi menutupi sejumlah bangunan yang terbakar. Seorang kakek tampak panik saat menyaksikan rumah yang ditinggalinya dilalap api. Petugas pemadam kebakaran sudah tiba di lokasi dan berupaya dengan cepat memadamkan api. Namun api sudah terlanjur besar dan merambat ke bangunan lain dengan material kayu yang mudah terbakar. Petugas dan warga juga kesulitan memadamkan api karena melintang banyak kabel-kabel listrik yang rawan korslet di bawah guyuran hujan. Hingga saat ini proses pendinginan masih terus dilakukan. Petugas juga masih melakukan pendataan untuk korban dan kerugian. Masih belum diketahui penyebab kebakaran sementara ini. Tim Liputan iNews melaporkan. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kebakaran sudah ada rekan kami Kevin Pakan di kawasan Menteng Atas, Setiabudi, Jakarta. Selamat sore, Kevin. Apakah hingga saat ini api sudah dipadamkan?
Ya, selamat sore Davi dan pemirsa. Memang beginilah situasi terkini tempat saya melaporkan, yaitu di Jalan Dr. Saharjo, Menteng Atas, Jakarta Selatan. Dapat Anda lihat di layar kaca saat ini, Davi dan pemirsa, bahwa memang api sebenarnya sudah padam, namun masih adanya sisa-sisa asap yang masih membumbung dari salah satu rumah yang memang berdasarkan informasi yang kami peroleh, ini merupakan salah satu awal mula terjadinya ledakan dan juga menyebabkan kebakaran, yang memang tadi kami sempat bertanya kepada sejumlah pihak, terutama warga sekitar, yang mengatakan bahwa terdengar ada sebanyak 3 kali dari ledakan yang muncul dari salah satu rumah yang saat ini Anda bisa melihat di layar kaca bahwa masih dilakukan proses pendinginan, maksud kami, dari pihak tenaga pemadam kebakaran yang memang sampai dengan saat ini masih terus berjibaku. Sampai dengan saat ini kami melihat terus berdatangan jumlah mobil-mobil pemadam kebakaran yang datang untuk bisa memadamkan api dan juga melakukan proses pendinginan di tempat ini. Dan memang kalau kami melihat juga, Davi dan pemirsa, sampai dengan saat ini warga, terutama yang berada di sekitar, total ada 5 rumah yang diduga ini menyebabkan terjadinya kebakaran, ini masih terus berada di sekitar lokasi untuk bisa melihat bagaimana proses dari pendinginan dan juga dari pemadaman api yang dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran. Dan memang kalau kami melihat juga situasi pada saat ini juga sebenarnya belum begitu kondusif, Davi dan pemirsa, karena kami melihat di sini warga juga dibantu oleh pihak pemadam kebakaran terus berjibaku bersama-sama untuk bisa mendinginkan api yang berada di dalam rumah yang sampai dengan saat ini masih terlihat masih adanya asap-asap yang membumbung tinggi. Dan Davi, saat ini saya akan mencoba bertanya lebih lanjut begitu kepada salah satu pihak yang sekiranya bisa memberikan informasi secara detail dan juga secara benar sesuai fakta yang ada. Saya akan mengajak dari salah satu pihak kelurahan, yaitu Pak Lurah Wawan Hermawan, yaitu Lurah dari Menteng Atas, Menteng Atas yang ada di Setiabudi, Jakarta Selatan ini, dengan Pak RW. Boleh Pak? Silakan Pak. Maaf, madep ke kamera Pak. Oke. Saya ke Pak Lurah dulu. Pak Lurah, bisa dijelaskan terkait dengan bagaimana sebenarnya awal mula bisa muncul adanya ledakan tadi yang dikatakan ada sebanyak 3 kali dan sehingga menyebabkan kebakaran di daerah ini, Pak. Seperti apa? Ya, awal mulanya itu kejadian pas hujan besar di sini terkait ini, dan kurang lebih jam 14.50 kejadiannya. Baru nanti kita damkar dengan sigap 5 menit langsung datang untuk pemadaman. Kejadian-kejadian ini dampak ini masih dicek di lokasi dari kepolisian terkait masalah apa korsleting listrik dan lain sebagainya, belum diketahui. Yang pasti ini ledakan yang tadi yang disebut sama warga adalah banyak tabung oksigen yang ada di pelaku usaha. Ini kan ada beberapa toko yang ada 5 toko kurang lebih ini, dan 1 rumah Ibu RT warga. Ada 5 orang ya, di 5 kakak di situ. Tapi alhamdulillah sudah diungsikan di Erpetra Batu. Ya. Pak Lurah, terkait dengan jumlah rumah, kan ini ada beberapa rumah ya Pak. Bisa dipastikan Pak, ada berapa rumah sebenarnya yang menjadi penyebab dari kebakaran dan total sampai dengan saat ini, dan juga berdasarkan analisa dan evakuasi dari tim damkar seperti apa saat ini Pak? Di sini kan rumah cuma 1 dan di belakang juga kontrakan juga ini, tapi alhamdulillah tidak ada korban. Bahwa di sini kan banyak kan pelaku usaha ini jual beli piring kabinet dan kursi dan sebagainya. Nah, di sini pelaku usaha ini kan tidak menetap di sini. Nah, cuma kan buka, datang, tutup, dia pulang. Jadi yang terdampak ini 1 rumah aja ini. Nah, kebetulan yang saya bawa Pak RW juga yang hadir di sini karena ini menyangkut kewilayahan. Selanjutnya saya ke Pak RW, mohon izin. Selamat sore Pak RW, dengan Pak siapa? Dengan Chandra. Dengan Pak Chandra. Pak Chandra, bisa dijelaskan terkait dengan bagaimana proses evakuasi dari warga yang sampai dengan saat ini tentunya sudah dilakukan proses pengungsian. Seperti apa Pak? Boleh lihat ke kamera Pak izin. Baik, seperti yang sudah disampaikan Pak Lurah tadi, memang wilayah ini adalah wilayah untuk usaha, dan secara kebetulan ada 1 rumah yang berpenghuni rumah Bu RT kebetulan. Jadi kejadian seperti itu, dan yang kita tidak ketahui adalah terjadilah penyimpanan oksigen yang kita tidak ketahui, dan ledakan-ledakan itu terjadi yang banyak mengakibatkan juga rumah di belakang itu terkena tibanan tabung oksigen
Itu yang sedang kita evaluasi. Memang korban saat ini kebetulan satu rumah sedang Pak Lurah tadi sampaikan sudah kita evakuasi di RP Taman Batu. Bisa dipastikan kembali ini RW berapa Pak, dan total dari ada 5 rumah ini ada berapa orang sebenarnya sih Pak? Kalau yang di wilayah itu RT 1 RW 7 Kelurahan Menteng Atas. Cuman yang bertempat tinggal di sini ada 1 kakak. Itu cuma 5 orang. Itu aja. Pak, tentunya ini ada kerugian-kerugian ya yang dialami, terutama kerugian material. Seperti apa proses pendataan dan mungkin ada ganti rugi kah? Atau seperti apa Pak pihak dari pemerintah setempat ini? Sementara ini kita sedang evaluasi mengenai kerugian karena ini ada tempat usaha. Saya juga kurang paham. Yang tadi sudah dikonfirmasi rumah Bu RT itu kurang lebih 100 sampai 150 juta yang rumah Bu RT tadi. Yang pelaku usaha sedang kita identifikasi kerugiannya berapa. Ini bisa buat Pak RW dan juga Pak Lurah ya Pak, karena kalau kita melihat ini merupakan area padat penduduk dan juga banyak kabel-kabel listrik di sini. Kira-kira apakah memang ini sering terjadi Pak di daerah di tempat ini, dan apakah langkah-langkah ke depan seperti apa yang akan dilakukan untuk mengantisipasi hal-hal seperti ini Pak? Silakan Pak. Oke, baik, itu sudah langkah-langkah sudah dihimbaukan kepada pengurus RT RW bahwa ada gerbang kabel ya, sidak kepada warga yang kabelnya yang sudah usang mohon diganti. Dan satu terminal untuk listrik itu harus sesuai dengan kapasitas. Nah, sudah saya himbaukan. Terus untuk perapian kabel sudah dilakukan dengan kerjasama dengan PLN dan Bina Marga ataupun dengan PPSU. Dan alhamdulillah di sini juga kebakaran itu sempat tanggap semua dari BPBD, Dinas Sosial, Damkar, dan semua warga yang menyangkut ada ke musibah. Di sini alhamdulillah ada kegotong royongan. Ya, baik, saya waktu kejadian ini juga saya kebetulan baru rapat dengan Pak Lurah. Di antara salah satu itu penanggulangan kebakaran. Kita memang sedang mempersiapkan alat pemadam ringan yang sampai saat ini APAR belum dimiliki di setiap RT. Pak Lurah sudah dapat kontak dari Kasudin Damkar, mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Dan satu hal lagi, rumah-rumah ini bisa juga dengan kondusif, terutama kabel-kabel yang sudah tua. Ya. Terima kasih Pak Chandra, Pak Lurah, terima kasih. Semoga ini dapat selesai dengan baik Pak proses pendinginan dan ke depan tidak terjadi lagi hal seperti ini. Selamat sore Pak, terima kasih, sehat selalu. Ya baik Davi, memang itu tanggapan dari salah satu pihak dan juga yang mewakili dari warga di sini, dari Pak Lurah dan juga dari Pak RW-nya, yang mengatakan bahwa memang sampai dengan saat ini proses masih terus dilakukan. Dan juga tentunya ini masih menjadi salah satu perhatian, karena memang kalau saya melihat begitu ya Davi dan pemirsa, di sini memang area padat penduduk dan masih banyaknya kabel-kabel yang menjuntai dan juga kabel-kabel semraut yang tentu dapat menjadi perhatian pemerintah setempat untuk bisa membenarkan hal ini, membereskan hal ini supaya kebakaran tidak terjadi kembali. Sementara itu, Davi dan pemirsa, saya akan masih terus memantau bagaimana proses pendinginan dari tim Damkar pada saat ini. Davi. Terima kasih Kevin Pakan atas laporan Anda langsung dari lokasi kebakaran di Menteng Pulo, Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota selama beberapa jam pada Kamis siang mengakibatkan jalur underpass Dukuh Atas Menteng, Jakarta Pusat terendam banjir setinggi setengah meter. Tak hanya mengakibatkan kemacetan panjang, genangan air juga membuat sejumlah kendaraan roda 2 mogok. Hujan yang mengguyur Jakarta sepanjang siang mengakibatkan ruas jalur underpass Dukuh Atas Menteng, Jakarta Pusat terendam air. Banjir setinggi setengah meter atau selutut orang dewasa menggenangi di kedua bidang jalan, baik yang mengarah dari Pasar Rumput menuju Pejompongan maupun arah sebaliknya. Selain masih buruknya saluran drainase, genangan air juga diduga akibat tidak berfungsinya pompa penyedot, sehingga air hujan yang turun dengan intensitas tinggi kembali tumpah ke permukaan. Petugas Damkar Jakarta Pusat langsung diterjunkan ke lokasi untuk melakukan penyedotan agar banjir tidak semakin tinggi dan melumpuhkan jalur underpass. Tadi sempat orang dewasa, sekarang sudah turun. Mudah-mudahan cepat selesai. Kendalanya apa sih Bang? Kendalanya mungkin ada karena memang air melimpah ya, hujan deras. Jadi ya limpahan dari ketinggian ini. Soalnya ini ada di flyover turunan. Selain menyebabkan sejumlah kendaraan roda 2 mogok, banjir juga mengakibatkan arus lalu lintas terganggu. Akibatnya kemacetan parah tak terhindarkan. Dari Jakarta Pusat, Rani Sanjaya Ainus melaporkan.
Curah hujan tinggi yang terjadi beberapa hari terakhir mengakibatkan banjir di beberapa wilayah. Di Bandung, Jawa Barat, banjir menerjang pengendara yang sedang melintas. Sementara di Riau, 2 orang lansia yang sedang sakit terjebak banjir di rumahnya. Hujan deras yang menerjang kota Bandung membuat sejumlah ruas jalan terendam banjir. Bahkan seorang pengendara motor yang memaksa menerobos derasnya air nyaris terseret. Tidak hanya itu, akibat hujan deras yang terjadi di wilayah Bandung Raya membuat sungai Citepus Pasir Koja meluap. Puluhan sepeda motor yang akan melintas terpaksa menghentikan kendaraannya karena khawatir terseret arus. Intensitas hujan yang tinggi juga mengguyur wilayah Cianjur, Jawa Barat. Akibatnya pemukiman di sejumlah kecamatan terendam banjir. Banjir tersebut disebabkan dari luapan aliran sungai yang berakibat pada 3 kecamatan yang berbeda, yakni Kecamatan Cipanas, Kecamatan Ciranjang, dan Kecamatan Bojong Picung. Sementara itu, evakuasi 2 warga lansia yang terjebak banjir di Pelawalan, Riau berjalan dramatis. Kedua lansia ini ditemukan petugas dalam kondisi lemas dan panas tinggi, sedangkan sang istri mengalami tensi darah rendah. Dengan perahu karet, petugas membantu evakuasi lansia ke tempat yang aman. Kami menemukan beberapa penduduk yang terjebak, yang masih tinggal di rumahnya, kami berikan bantuan sosial. Kemudian ada beberapa masyarakat yang beraktivitas, baik ada yang di perahu, dan ada yang di keramba. Kami sabar dan berikan bantuan. Hingga kini, banjir di wilayah Pelawalan masih merendam ribuan rumah, tempat ibadah, dan sekolah. Banjir setinggi 2 meter juga berakibat pada putusnya akses jalan antar kecamatan dan melumpuhkan jalan lintas timur. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut ratusan simpatisan dan pendukung saat berkunjung di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Dalam kampanyenya, Anies Baswedan berjanji akan membangun iklim investasi yang berpihak kepada rakyat. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan disambut oleh ratusan simpatisan dan pendukung di Kendari, Sulawesi Tenggara. Di hadapan para pendukungnya, Anies berjanji memberikan perubahan terhadap iklim investasi di Sulawesi Tenggara, utamanya dalam sektor pertambangan. Ia menyampaikan rencananya untuk membangun investasi padat karya di Sulawesi Tenggara yang bisa menyerap lebih banyak tenaga kerja. Tidak hanya itu, Anies juga menilai investasi pertambangan di Sulawesi Tenggara belum berpihak kepada rakyat. Bahkan kerusakan lingkungan akibat pertambangan memberikan dampak buruk bagi warga lingkar. Karena itu ke depan yang kita mau dorong apa? Investasi yang menyerap tenaga kerja supaya mereka yang sudah selesai sekolah, kuliah, ada lapangan kerja. Anies berjanji jika terpilih akan menciptakan investasi di berbagai sektor agar menyerap banyak mungkin tenaga kerja. Anies berjanji jika terpilih akan menciptakan investasi di berbagai sektor agar menyerap sebanyak mungkin tenaga kerja. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto melanjutkan kampanyenya di Kota Bengkulu. Dengan menggandeng artis Raffi Ahmad, Prabowo menyampaikan program andalan Paslon 2 di depan para pendukungnya. Dengan ditemani artis Raffi Ahmad dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menyapa ribuan simpatisan dan pendukungnya di Gedung Balai Buntar, Kota Bengkulu. Di depan para pendukungnya, Prabowo menyampaikan salah satu program unggulan pasangan Prabowo Gibran, yaitu strategi transformasi bangsa. Prabowo berjanji akan mengajak pemuda-pemudi terbaik bangsa untuk mengelola sumber alam serta memakmurkan rakyat Indonesia. Prabowo juga memastikan untuk meneruskan program hilirisasi milik Presiden Joko Widodo. Kita akan mengelola kekayaan itu supaya ada nilai tambah yang sangat besar. Nilai tambahnya, saya bersumpah kepada rakyat Indonesia, nilai tambahnya akan kita pergunakan sebesar-besarnya untuk
Selain itu, Prabowo kembali menekankan akan menjalankan program makan siang dan minum susu gratis bagi para pelajar di Indonesia jika menang dalam pemilu 2024. Dari Kota Bengkulu, Endro Dwirawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang hari pencoblosan pemilu 2024, dukungan terus mengalir kepada pasangan Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Ribuan orang yang mengatasnamakan relawan naga berkumpul di iNews Tower Jakarta Pusat untuk menyatakan deklarasi dukungan terhadap pasangan Ganjar Mahfud. Kehadiran Ganjar Pranowo disambut langsung oleh Ketua Umum DPP Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Ketua Umum DPP Kartini Perindo Liliana Tanu Sudibyo, serta Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanu Sudibyo. Para relawan juga menyambut antusias mantan Gubernur Jawa Tengah tersebut dengan menyanyikan yel-yel Ganjar Presidenku. Ganjar Pranowo mengapresiasi dukungan ribuan relawan naga. Apalagi bentuk dukungan dilakukan secara simbolis dengan penanaman 1000 pohon. Saya kemarin berpikir, saya kira kita tinggal bekerja saja dari institusi yang sudah ada. Partai pengusung dan relawan. Ternyata hari ini saya dikejutkan, muncul teman-teman relawan baru Nusantara Ganjar. Ini hebat. Maka kalau Mas Arsyad tadi menyampaikan itu, ini menjadi tepat. Dan tentu saja menjadi makin menarik karena isu yang dibawa adalah isu terkait dengan lingkungan. Sebuah kepedulian yang ditunjukkan secara konkret karena tadi kurang lebih 1 juta pohon akan ditanam. Enggak banyak bicara, sat-set langsung tanam. Itu keren. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo menghabiskan malamnya menginap di rumah warga saat berkampanye di Brebes. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah. Bermalam di rumah warga merupakan salah satu agenda rutin Ganjar saat berkampanye di berbagai daerah. Kali ini Ganjar berkesempatan bermalam di rumah milik Ibu Waidah, seorang guru honorer. Dan anaknya Fikri Haikal, seorang alumni SMKN Jateng Semarang di Jalan Arjuna, Kelurahan Selerok, Tegal, Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, Ganjar bercerita bagaimana program pendidikannya selama menjabat sebagai Gubernur Jateng dapat menghantarkan Fikri ke pendidikan yang lebih tinggi hingga mendapat pekerjaan. Iya, ini nginep di rumah warga yang anaknya alumni SMK Jateng. Jadi rumah ini ternyata dibangun oleh anaknya 80 juta kalau nggak salah. Belum selesai Pak, nanti saya terusin, waduh terharu saya. Dan bisa tidur nyenyak, dikasih sarapan, apa namanya kalau nasi sini namanya? Nasi ponggol khas Tegal. Ponggol setan. Kayak apa sih, rames gitu, enak banget. Dan saya senang mendengar cerita orang tuanya, anaknya yang sekolah di SMK Jateng ini budi pekertinya baik, anak yang bertanggung jawab, kerjanya profesional. Ingat orang tua itu sesuatu yang luar biasa. Dalam skala nasional, Ganjar akan menitik tumpukan pembangunan manusia pada pendidikan. Salah satunya melalui program Satu Keluarga Miskin, Satu Sarjana. Sementara itu, istri calon Presiden Ganjar Pranowo, Siti Atikoh, menginap di Pondok Pesantren Miftahul Huda 2000, Banjar Agung, Tulang Bawang, Provinsi Lampung. Kehadiran Atikoh disambut hangat oleh para santri, dilanjutkan dengan bersolawat sebelum bermalam di pondok pesantren tersebut. Atikoh menginap dan mengikuti kegiatan para santri sebagaimana biasanya. Mulai dari berdoa, berzikir, sholat tahajud, berjamaah, hingga sholat subuh. Sebagai cucu dari pendiri pondok pesantren PP Riyadus Solihin Kalijaran, Kiai Haji Hashim Karim ini menginap di pesantren seperti sebuah penyegaran dan menumbuhkan spirit dalam dirinya karena ia tumbuh di lingkungan pesantren. Kegiatan di pondok pesantren sebelum bermalam ditutup dengan doa untuk kebaikan bangsa dan negara serta berfoto bersama.
Calon Wakil Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD melakukan silaturahmi ke sejumlah pesantren di Madura, Jawa Timur. Kegiatan silaturahmi tersebut mengingatkan Mahfud saat kecil sering berkunjung ke pesantren. Calon Wakil Presiden Partai Perindo nomor urut 3 Mahfud MD melakukan silaturahmi ke sejumlah pesantren di Madura, Jawa Timur hari ini. Dalam kunjungannya, Mahfud bersilaturahmi dengan Kiai Ponpes Banyu Anyar, Pamekasan, Madura. Menko Polhukam tersebut mengungkapkan, pesantren Banyu Anyar merupakan salah satu yang tertua dan terbesar, yang memang sudah dari dulu ia sering kunjungi bersama sang ayah. Biasa tidak ada urusannya dengan politik, silaturahim itu lebih penting. Oleh sebab itu sebenarnya saya diam-diam kok jadi banyak. Iya, saya silaturahim. Cukup Pak. Ini pondok pesantren tertua dan terbesar, dan saya dulu sering ke sini. Ya sekarang silaturahim, bukan hanya sekarang, saya juga udah sering ke sini. Selain itu, Cawapres Mahfud MD juga melakukan silaturahmi ke pesantren Darul Ulum Al-Wahidiyah di Kabupaten Sampang. Silaturahmi Mahfud ke pesantren tersebut bertemu dengan Kiai Ja'far Yusuf sembari berbincang dengan ngopi dan makan bersama di kediaman Kiai Ja'far. Dari Madura, Jawa Timur, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, caleg Partai Perindo dari Dapil DKI Jakarta kembali menggelar bazar murah minyak goreng dan pemeriksaan kesehatan gratis untuk membantu masyarakat Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Bakti sosial ini dihadiri langsung caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2 Partai Perindo Liliana Tanusudibyo. Kehadiran Liliana Tanusudibyo, caleg DPR RI Dapil DKI Jakarta 2, disambut hangat warga di lapangan Musyawarah Insani, Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Liliana hadir untuk melihat langsung dan memastikan masyarakat dapat terlayani dalam bazar murah dan pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar Partai Perindo. Saya tadi udah cek kesehatan, ya syukur saya dapat obat juga, dapat makanan juga tadi. Saya sangat senang. Dalam kegiatan ini, Liliana Tanusudibyo yang juga Ketua Umum Kartini Perindo mengajak warga Pondok Pinang untuk gunakan hak pilihnya. Mereka sangat antusias dan mereka sangat suportif sekali. Mereka pingin sekali, terutama ibu-ibunya pengen jumpa dengan kami semua ya. Dan kita lihat bahwa banyak di sini juga bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah usianya tua, yang mana mereka juga memerlukan pemeriksaan kesehatan yang gratis ya. Dan kita berharap tentunya dengan kegiatan Partai Perindo ini dapat memikat hati masyarakat untuk mau memilih Bu Liliana dan Partai Perindo itu sendiri. Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD akan terus turun ke masyarakat untuk mewujudkan Indonesia sejahtera. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Nazifa Adini, iNews melaporkan. Kinerja TNI, Polri, dan ASN kembali menjadi sorotan pada pemilu 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan meminta mereka menjaga netralitas. Netralitas aparatur sipil negara dan TNI, Polri kembali menjadi sorotan. Hal itu kembali disoroti oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri dalam pidatonya di acara HUT ke-51 PDI Perjuangan Rabu siang. Megawati Soekarno Putri mengingatkan TNI, Polri, dan aparatur negara untuk netral dan utamakan keamanan rakyat, bukan golongan. Megawati juga mengingatkan agar tidak sembarangan menggunakan kewenangan untuk mengintimidasi rakyat. Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Meski demikian, Panglima TNI dan Kapolri telah menjamin netralitas bawahannya pada pemilu 2024. Dalam pemilu 2024, polisi tetap tegas, netral, dan hanya akan menjalankan tugasnya, yakni fokus melakukan pengamanan dalam rangkaian tahapan pemilu yang disebut Operasi Mantap Brata. Polri di dalam kegiatan pemilu tentunya memiliki tugas
untuk melaksanakan pengamanan terkait dengan rangkaian tahapan pemilu. Jadi mulai dari awal pada saat mulai KPU, Bawaslu kemudian menyampaikan bahwa tahapan pemilu dimulai, maka di situ juga Polri menggelar yang namanya Operasi Mantap Berata. Hal senada disampaikan oleh Panglima TNI yang menjamin sanksi bagi anggotanya yang melanggar prinsip netralitas. TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Dan kita juga dengan Polri sudah membuat deklarasi damai. Meski demikian, banyak fakta di lapangan yang berkata sebaliknya. Publik menanti tindak lanjut dari temuan pelanggaran yang terjadi dan menanti sanksi bagi oknum yang melanggar netralitas. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Dan untuk membahas terkait netralitas aparat dalam pemilu 2024, sudah bergabung bersama kami Koordinator Peneliti Imparsial Hussein Ahmad. Selamat sore Mas Hussein. Selamat sore. Mas Hussein, terkait dengan netralitas aparat, saya ingin memulainya dari temuan terbaru di Sukoharjo. Ada foto Dandim di sana bersandingan dengan Capres. Nah, Anda melihatnya ini seperti apa? Saya kira ini bukan satu pola yang baru ya. Sebelum-sebelumnya juga ditemukan, misalnya ada Babinsa di Cilincing yang kemudian mendata rumah-rumah yang dihampiri oleh paslon 02 gitu ya. Kemudian dia data. Nah, kemudian juga misalnya kalau kita lihat catatan dari pemilu sebelum-sebelumnya juga memang TNI, ya, khususnya TNI tidak bersih dari ketidaknetralan gitu. 2014 juga ada pendataan Babinsa juga, Babinsa yang mendata pemilih juga. Kemudian keterlibatan dalam pilkada di Riau dan lain sebagainya itu memang tidak mengejutkan karena memang komitmen soal netralitas ini tidak pernah dianggap sebagai satu hal yang serius gitu oleh aparat keamanan kita. Oke, kalau data dari Imparsial sendiri hingga saat ini banyak juga laporan masuk terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh aparatur sipil negara. Kami sedang melakukan pemantauan ya, real di lapangan juga. Dalam waktu dekat kami akan launching, saya belum bisa sebutkan angkanya, tapi yang jelas ada puluhan pelanggaran sejak dimulainya proses pemilu 2024 ini. Oke, ada puluhan yang tersebar wilayahnya ya di seluruh Indonesia. Betul. Begitu Mas? Di seluruh Indonesia. Oke, kalau kita bicara soal netralitas, sebenarnya pucuk pimpinan Polri dan TNI, tadi kita saksikan bersama pernyataan Kapolri, kemudian Panglima TNI sudah menjamin sebenarnya dan juga sudah menandatangani deklarasi netralitas bagi aparat kepolisian dan TNI. Mengapa hal itu tidak sampai ke bawah dan di lapangan masih saja ditemukan seperti ini? Masalahnya di mana, Mas? Saya kira masalahnya memang publik sejak adanya putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang kemudian memberikan karpet merah kepada anak presiden, itu kemudian punya satu persepsi yang negatif kepada penyelenggara pemerintahan, termasuk kepada kepolisian dan kepada TNI gitu ya. Bukanlah satu hal yang kebetulan kalau misalnya pucuk pimpinan polisi adalah orang Solo, geng Solo, kemudian pucuk pimpinan TNI merupakan juga geng Solo. Pak Agus Subianto sebelumnya pernah jadi Dandim ketika Jokowi di Solo tahun 2009, kemudian Pak Listio pernah jadi Kapolres di Solo. Kelompok Solo inilah kemudian sekarang mengisi pucuk-pucuk pimpinan angkatan senjata kita dan kepolisian kita. Jangan salahkan kemudian ketika publik punya persepsi negatif, oh ini ada hubungannya dengan pemilu, karena misalnya Pak Agus Subianto itu menggantikan Panglima TNI sebelumnya menjelang proses pemilu. Nah, mulai dari situ ada proses-proses, ada rentetan peristiwa, misalnya kita dengar bahwa Presiden BEM UI mendapatkan intimidasi dari aparat keamanan gitu ya, dia katakan begitu, setelah melakukan kritisi terhadap putusan MK misalnya. Kemudian Pak Agus Subianto juga misalnya
mau saya katakan cawe-cawe dalam pemilu misalnya dengan membuat posko netralitas, padahal dalam konteks pemilu pelanggaran-pelanggaran pemilu itu misalnya harusnya masuknya ke Bawaslu dan kepolisian gitu ya. Nah, kemudian TNI buat posko netralitas sendiri itu untuk apa gitu ya. Nah, kemudian akhirnya kita bisa lihat tadi ada foto-foto Dandim, yang kemudian tadi ada pendataan oleh Babinsa dan lain sebagainya. Dan kalau kita misalkan kita lihat sendiri misalnya begini, Panglima TNI juga kemarin kan dihadapkan dalam kasus yang sangat serius, misalnya ajudan Pak Prabowo yang TNI aktif itu jelas-jelas menggunakan atribut kampanye, tapi tidak ada satu hukuman yang jelas buat yang bersangkutan gitu. Padahal itu jelas kalau dalam konteks prajurit dia bersalah, dia nggak boleh. Kita nggak pernah lihat ada ajudannya Pak Jokowi misalnya pada dalam pemilu 2019 pakai atribut gitu ya, nggak ada kayak gitu. Nah itu oleh karena itu kita tidak menjadi ragu-ragu terhadap komitmen yang diberikan oleh Panglima TNI dan Kapolri. Oke, tapi kalau kita lihat dalam konteks Dandim di Sukoharjo lah katakanlah, bisa jadi baliho yang dipasang itu kan fotonya ditempelkan tanpa sepengetahuan yang bersangkutan, misalnya ada semacam upaya-upaya negatif campaign atau mungkin bisa dikatakan black campaign dalam hal ini. Indikasi-indikasi kan bisa saja terjadi. Pendapat Anda, Mas? Iya betul, oleh karena itulah yang mesti dilakukan adalah oleh Panglima TNI adalah segera untuk melakukan investigasi. Itu satu hal. Kalau memang dia terbukti bersalah, hukum, gitu ya. Nah, apa yang terjadi pada ajudan Pak Prabowo, Mayor Teddy itu kan menjadi presiden. Oh, kalau dia boleh, kenapa saya nggak boleh? Gitu kira-kira. Nah, kalau karena dia tidak dihukum, oh berarti saya tidak dihukum juga. Nah, itu juga barangkali ke sana juga arahnya. Nah, oleh karena itu saya harap memang harus ada investigasi yang menyeluruh gitu ya ke bawah agar ini tidak jadi presiden di tempat-tempat yang lain gitu. Bawaslu juga nggak boleh diam-diam saja. Ini juga menjadi satu catatan yang serius gitu. Karena juga di sebelum-sebelum misalnya tahun 2004 ya, itu ada pengerahan, catatan kami ada pengerahan beberapa truk misalnya ke Ponpes Al-Zaitun misalnya untuk diarahkan untuk mencoblos calon tertentu gitu. Itu ada, itu real dan datanya ada. Dalam Pilkada Riau pengarahan TNI kepada calon-calon tertentu itu ada. Jadi jangan sangka, jangan kira bahwa memang pemilu kita bersih daripada penyimpangan-penyimpangan peran ini. Nah, ini jadi catatan serius dan memang harus diinvestigasi. Oke, Mas Hussein, terakhir, kita kan tahu ada sentra Gakumdu yang dibentuk bersama penyelenggara pemilu. Ini juga terdiri dari Bawaslu, kemudian juga ada juga TNI Polri. Bagaimana kemudian agar sentra Gakumdu ini bisa bekerja secara maksimal, termasuk tadi Anda katakan menginvestigasi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi? Ya saya kira itu tidak boleh ada yang ditutup-tutupi. Kalau memang TNI bersalah ya katakan bersalah. Tidak boleh ada pengistimewaan terhadap golongan-golongan tertentu. Misalnya kalau Polri dia diistimewakan, oh iya dimaafkan, dia sudah dihukum oleh atasan dan lain sebagainya, itu tidak boleh. Kalau ada pelanggaran tegas katakan pelanggaran. Kalau memang hukumnya misalnya seorang prajurit, seorang anggota polisi kemudian dia memakai baju atau membawa atribut atau misalkan punya hand sign begitu ya, difoto kemudian itu memang terbukti benar, ya dihukum secara peraturan undang-undangan yang berlaku gitu ya. Jangan dikatakan tidak ada pelanggaran padahal publik jelas-jelas melihat bahwa ada pelanggaran. Publik itu kan mata seluruh mata masyarakat Indonesia melihat jelas-jelas memang itu ada pelanggaran, tapi yang terjadi justru dibiarkan. Nah, itu yang saya kira memang tidak boleh ada ditutup-tutupi gitu, Mas. Oke, tidak boleh ada pembiaran dan kita lihat saja nanti kinerjanya seperti apa, karena masyarakat seperti Anda katakan melihat dan menanti begitu ya kerja nyata dari sentra Gakumdu ini. Terima kasih Mas Hussein sudah bergabung bersama kami di iNews Sore. Selamat sore, sehat selalu. Pemirsa, video kampanye dengan melibatkan anak kecil tersebar luas di media sosial. Dalam video tersebut, anak-anak berseragam sekolah dasar terlihat berkumpul di depan spanduk bertuliskan pemberian makan sehat anak dan susu untuk anak gratis. Selain makan sehat dan susu gratis, bentangan spanduk juga menunjukkan gambar animasi pasangan calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka. Belum diketahui lokasi pasti kampanye yang melibatkan anak kecil ini.
Namun pengambilan video diduga dilakukan oleh salah satu orang tua murid di kawasan sekolah dasar di wilayah Tajur, Halang, Bogor. Calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merespon Anies Baswedan yang memberikan nilai 11 dari 100 untuk kinerja Kementerian Pertahanan. Di hadapan pendukung dan relawannya di Palembang, Prabowo mengaku tidak peduli pada penilaian Anies tersebut. Dalam debat ketiga, Anies Baswedan mengungkap skor untuk bidang pertahanan yang kini dipimpin oleh Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto. Skor yang diberikan Anies adalah 11 dari 100. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11 Mas, dari 100. Oke. Terkait penilaian tersebut, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto merespon Anies Baswedan. Hal itu disampaikan Prabowo di sela pidatonya dalam acara Silaturahmi Nasional Umat dan Ulama di Palembang, Sumatera Selatan. Di hadapan pendukung dan relawannya di Palembang, Prabowo mengaku tidak peduli pada penilaian Anies tersebut. Pernyataan Prabowo lantas disambut teriakan para pendukungnya. Mereka langsung riuh dan menyebut-nyebut nama Prabowo. Kepada pendukungnya, Prabowo menegaskan seluruh jiwa raganya hanya untuk Indonesia. Dia pun enggan memikirkan skor yang diberikan Anies. Ada yang mau kasih saya nilai 11 dari 100. Saya sebagai anak Betawi, saya jawab, emang gue pikirin. Apalagi dari ente. Kalau dari ente mah, sorry ya, saya lebih takut dengan rakyat Indonesia. Palembang menjadi salah satu daerah kunjungan Prabowo ke Pulau Sumatera usai mendatangi kota Pekanbaru, Provinsi Riau, dan kota Jambi, Provinsi Jambi. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyinggung soal kriteria pemimpin. Menurutnya, pemimpin harus memiliki gagasan dan tidak boleh emosional. Sementara itu, calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sepakat dengan ungkapan Yusuf Kala bahwa pemimpin harus menjaga emosi saat debat pasangan calon. Calon Wakil Presiden Muhaimin Iskandar bersama Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala menyapa ribuan relawan pendukung paslon nomor urut 1 di Surabaya, Jawa Timur. Dalam kesempatan tersebut, Yusuf Kala menyinggung soal kriteria pemimpin. Menurutnya pemimpin itu harus memiliki gagasan dan tidak boleh emosional. Ya, pemimpin harus tenang, harus mempunyai pikiran gagasan, jangan emosional. Karena persoalan bangsa ini banyak. Kalau tidak tenang berpunya pikiran, harus mengambil keputusan yang baik. Nah, tentu pemimpin itu jangan emosional. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo sepakat dengan ungkapan Yusuf Kala bahwa pemimpin harus menjaga emosi saat debat dengan pasangan calon. Ya, pasti emosinya mesti dijaga. Karena kalau pertunjukannya adalah kemarahan, emosi, pasti ada beberapa yang tidak suka. Maka kita mesti bisa menampilkan hal-hal yang lebih edukatif. Meskipun ada orang yang mengatakan tidak edukatif gitu ya. Tapi menurut saya itu edukasi paling baik. Diketahui sebelumnya pada debat ketiga Pilpres 2024 cukup berlangsung panas. Bahkan hingga acara debat selesai kondisi politik juga masih memanas. Tim Liputan iNews melaporkan. Lebih dari 3.000 surat suara ditemukan dalam keadaan rusak oleh petugas saat penyortiran. Kerusakan terjadi akibat warna yang tidak merata, sobek hingga lubang dalam kolom pencoblosan.
Ratusan lembar surat suara rusak ditemukan KPU Jakarta Barat saat melakukan tahapan penyortiran dan pelipatan surat suara pemilu 2024. Kerusakan diantaranya terjadi dari hasil cetak warna tidak merata, noda, sobek, serta lubang pada kolom nomor urut dan kolom nama. Nantinya surat suara rusak akan kembali disortir untuk memastikan apakah masih bisa digunakan atau tidak. Jadi sortir itu adalah kita membuka surat suara, lalu kita lihat apakah ada jenis kerusakan atau cacat, apakah bisa ditolerir, digunakan kembali atau tidak bisa. Bagi yang bisa akan kita lipat, bagi yang tidak bisa akan kita sisihkan. Per 3 hari kita akan sortir ulang semua yang rusak untuk memastikan itu benar-benar rusak tidak bisa digunakan. Sementara itu sebanyak 3.743 lembar surat suara ditemukan rusak oleh KPU Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jumlah ini masih bisa bertambah mengingat proses penyortiran dan pelipatan surat suara masih berlangsung. Surat suara dinyatakan rusak karena ada yang robek dan ada bekas tinta cetakan pada surat suara. Rencananya KPU Bangka Belitung akan memusnahkan surat suara rusak dalam waktu dekat dan diganti dengan yang baru oleh pihak percetakan. Di 5 jenis ya, saya tidak menyampaikan detailnya apa, semuanya ada 3.735 surat suara pada 5 jenis surat suara yang bisa dikatakan rusak ya, dan tentunya ketika rusak itu tidak dibenarkan, tidak dapat digunakan untuk pelaksanaan pemilu di tanggal 14 Februari. Nah, data ini nanti mungkin bisa bertambah karena saya dapat laporan dari sekretariat kita, masih ada 2 atau 3 kabupaten yang belum selesai melaksanakan sortir tadi. Setelah mendapat pergantian surat suara, petugas akan kembali melakukan penyortiran dan pelipatan sebelum dikirimkan ke masing-masing wilayah pemilihan. Dari Jakarta dan Bangka Belitung, Miftahul Gani Haryanto, iNews melaporkan. Pemirsa, heboh di Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Ditemukan baliho dan tim Sukoharjo bersama Capres Cawapres Prabowo Gibran. Temuan ini tengah ditindaklanjuti Bawaslu setempat. Inilah salah satu baliho yang sempat menghebohkan warga Sukoharjo, Jawa Tengah. Dalam baliho tersebut terlihat foto Komandan Kodim 0726 Sukoharjo, Letkol Slamet Riyadi, berdampingan dengan paslon Capres-Cawapres tersebut. Baliho berukuran 3 x 1 meter ini berada di 3 lokasi, diantaranya di Jalan Persawahan yang jauh dari keramaian, yakni di Kecamatan Bendosari dan Sukoharjo Kota. Baliho ini ditemukan oleh warga dan segera dilaporkan pada Bawaslu. Itu ada warga yang melaporkan kepada jajaran kami. Kemudian itu kami tertibkan terkait dengan bagaimanapun juga itu kami menganggap bahwa ini juga ada upaya untuk menjadikan di Sukoharjo seperti itu. Jadi memang harus kami amankan. Kemudian beliau berdua tadi memastikan bahwa TNI dan Polri itu dalam pemilu tahun 2024 ini. Petugas Bawaslu Sukoharjo hingga kini masih menyisir seluruh wilayah untuk mencegah baliho sejenis terpasang kembali. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.